Halo teman-teman YouTuber, selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya ingin berbagi mengenai sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengatur gambar atau background untuk tema OPL kita, dan juga pengaturan untuk game-game PS2 dan PS1 di OPL. Dan aplikasinya adalah OPL Manager. Saya pakai versi 21.8, dan untuk aplikasinya akan saya sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman bisa cek di sana untuk download aplikasinya. Aplikasinya kita ekstrak dahulu, dan aplikasi ini tidak perlu diinstal karena sudah portable ya. Jadi tinggal kita ekstrak dan kita jalankan setupnya atau launchernya. Kita akan buka aplikasinya. Ini saya ingin setting seperti biasa yang saya lakukan. Saya pilih run this program as an administrator dan klik OK. Dan kita coba jalankan. Untuk proses awal membuka aplikasinya akan cukup lama ya, seperti yang saya alami ini agak lama untuk proses membuka aplikasi. Jadi teman-teman tunggu saja beberapa saat. Ini sudah mulai terbuka ya teman-teman. Dan ini tampilan awalnya ketika terbuka ya. Untuk settingannya teman-teman sesuaikan sendiri ya. Ini hanya contoh dari saya. Untuk letak konfigurasinya kita arahkan ke memori micro SD ya, karena OPL akan membaca semua folder di settingannya, seperti THM atau tema, kemudian folder DVD, folder CD, dan folder-folder yang lainnya. Jadi kita pilih yang ini, kemudian kita browse, kita arahkan ke foldernya. Ini akan saya arahkan ke micro SD ya. Lalu klik OK. Nah, ini struktur foldernya. OPL akan menampilkan semua game dan aplikasi yang ada di memori microSD kita. Dan kalau ada yang keterangannya tadi apa ya, bad name ya, itu adalah judul game yang belum ada ID gamenya di memori microSD ya. Jadi di sini bisa kita
rubah dengan cepat ya. Kalau kemarin kan kita manual pakai cara membuka file ISO-nya pakai Explorer maupun 7-zip. Kalau di OPL lebih cepat, kita tinggal klik judul gamenya. Ini, nah, kita klik judul gamenya. Kemudian kita pilih yang ini dan kita pilih yes. Kita lakukan cara yang sama untuk judul-judul game yang lainnya. Oke, untuk file-file gambarnya bisa kita pilih menu yang ini ya. Lalu kita buka yang mana ya? Ini banyak ya. Ini adalah settingan otomatis ketika kita tersambung internet. Kalau saya ini pakai wifi ya. Jadi kita bisa pilih bagian yang ini untuk mendownload gambarnya secara otomatis. Biasanya saya mengaktifkan hanya dua saja untuk front cover sama backgroundnya, untuk nanti ditampilkan di OPL sebagai wallpaper atau gambar background ketika kita memilih gamenya, mirip seperti tampilan di PS3 dan PS4. Kita bisa lakukan untuk game-game yang lain. Caranya sama. Ini adalah kumpulan gambar yang ada di servernya OPL ya teman-teman. Jadi ini otomatis kita bisa tinggal kirim. Yaitu yang beberapa gambar ya tadi ya. Kita bisa pilih satu dan ini kita coba bisa tampil untuk front covernya. Dan untuk otomatis semua gambar kita pilih yang ini ya. Kita pilih art download dan teman-teman sesuaikan mana yang mau dipilih untuk gambar yang ditampilkan. Di sini saya hanya akan memilih untuk gambar cover kasetnya dan gambar background gamenya. Jadi saya hilangkan centang yang lainnya. Kemudian kita pilih start dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Untuk lamanya tergantung dari koneksi internet, speed komputer atau laptop, dan juga banyaknya game yang teman-teman miliki ya di harddisk eksternal, di harddisk internal maupun di USB ataupun di PS2 dengan jenis game SMP atau jaringan atau network, atau kalau saya pakai WiFi ya dulu. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini untuk cover PS1 juga terbaca ya. Oke, sudah selesai. Kita klik OK dan kita lihat hasilnya. Nah, dan ini ada beberapa cover yang tidak ada atau tidak tampil ya, karena untuk gambarnya itu tidak tersimpan di server OPL. Kenapa? Karena ini adalah beberapa game yang saya edit ID gamenya. Jadi ID gamenya ini tidak asli dari game PS2, tetapi saya edit sendiri sehingga ID gamenya ini tidak ada atau tidak terdaftar di servernya OPL. Jadi nanti akan kita coba untuk download manual ya,
lewat Google, lewat Firefox atau lewat Google Chrome, tergantung dari browser yang teman-teman pakai. Kalau saya terbiasa pakai Firefox. Ya, ini untuk gambar covernya untuk game yang ini tidak bisa terbaca untuk server online-nya, jadi kita pilih uh, membuka folder. Kalau kita sudah punya gambarnya, kita tinggal klik open. Dan di sini karena saya belum punya gambar gambar covernya, jadi saya akan download lewat Google ya. Kalau kita pilih klik yang ini, search Google Image, nanti ketika membuka browser akan ditampilkan ID gamenya. Ini contoh gamenya, ID gamenya adalah BDOS garis bawah 000.01. Tetapi nanti di Google juga tidak akan ketemu karena ID game ini bukanlah ID game resmi game PS2. Jadi kita akan download manual ya. Dan untuk gamenya ini sebenarnya yang ID game yang ini, gamenya itu bukanlah bisa dikategorikan game, karena sebenarnya ini adalah sebuah aplikasi yang berisi daftar lagu MP3. Jadi saya rebuild menjadi ISO supaya bisa dijalankan lewat OPL. Jadi ini sebenarnya seperti sebuah aplikasi MP3 player yang sudah saya tambahkan lagu-lagu MP3 di dalamnya. Oke, ini browser saya nge-lag ya, atau loading ya. Ini saya mau cari gambarnya Mbak Gita Yupi, karena ISO yang ini mau saya tambahkan gambarnya adalah MP3 yang berisi lagu-lagu dari Gita Yupi. Dulu nak, itu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa tonton juga video-video saya lainnya. Ada beberapa video cukup banyak tentang PS2 dan juga tentang HP Android dan juga laptop ya. Oke, dan ini masih loading. Oh, duduk. Itu guling, kameranya guling. Sambil menunggu loadingnya, saya coba buka-buka gambar game yang ada di memori microSD saya. Ada beberapa yang tidak tampil untuk gambarnya ya. Dan nanti untuk file app ini atau apps tidak akan saya berikan gambar karena tidak tampil di OPL ya. Tampilnya kan kemarin kita buka lewat aplikasi Ulaunch ELF atau Ulang. Jadi nanti yang akan saya setting untuk gambarnya hanya untuk game PS2 dan PS1 untuk game Pop Starter. Oke, ini Google-nya udah bisa terbuka. Oke, kita akan cari gambar dari Mbak Gita Yubi.
Kita cari dua buah gambar untuk cover gamenya sama background ya. Kita cari gambarnya yang aman-aman saja ya. Kalau teman-teman mau cari yang gambar lebih aman lagi, bisa diaktifkan fitur save search-nya di setting Google-nya ya. Kan cara teman-teman login akun Google ya. Ini saya cari gambar yang resolusinya cukup cukup besar ya, supaya nanti tidak pecah ketika tampil di OPL. Saya coba download gambar yang ini, kayaknya resolusinya cukup cukup ya untuk background OPL. Tetapi formatnya .webp ini belum support untuk OPL Manager, jadi kita bisa convert ke JPG atau PNG. Jadi kita save dulu aja gambarnya, dan kita nanti coba cari gambar yang lain ya sudah berekstensi JPG atau PNG. Ini formatnya WEBP WEBP BP WEBP. Oke, kita cari gambar yang lain. Oke, ini gambarnya besar ya, 1080p. Nah, formatnya JPG, jadi kita simpan yang ini sebagai gambar cover kasetnya, dan kita cari untuk gambar backgroundnya. Apa? Masih nih. Oke, kita pakai gambar ini karena resolusinya sudah cukup ya untuk dijadikan background OPL atau background game yang akan tampil di OPL. Dan untuk menambahkannya, kita pilih bagian yang ini, kita cari gambarnya. Dan untuk resolusinya nanti akan di-convert secara otomatis oleh aplikasi OPL Manager. Lalu kita tambahkan untuk backgroundnya. Dan akan di-convert otomatis untuk ukuran ukuran gambarnya. Oke, kita bisa lakukan cara yang sama ya untuk cover-cover yang lain. Nah, di sini akan saya cari untuk satu lagi ya. Dan caranya sama, teman-teman tinggal ikuti ya di video ini. Kita download dua gambar, untuk gambar front cover sama backgroundnya ini untuk front covernya. Formatnya JPG atau PNG. Usahakan cari gambar yang resolusinya cukup besar.
Ini resolusinya kurang ya, 366. Kita cari yang lebih besar ya. Oh, coba ini 900. Oke, kita pilih yang ini ya sebagai gambar backgroundnya. Kita simpan gambarnya, kita cek formatnya. Ini formatnya JPEG. Lalu kita input gambarnya ke OPL Manager ya. Kita buka untuk front covernya, kita buka untuk backgroundnya juga. Akan di convert otomatis, kita pilih yes. Oke. Untuk gambar-gambar yang lain caranya sama teman-teman, tinggal cari di Google ya, atau kalau sudah punya tinggal di inputkan. Kemudian untuk game cover yang ID gamenya kita rubah. Jadi ini game yang memang game PS2 tetapi ID-nya kita rubah ya. Di sini contohnya ada Metal Slug 3. Jadi kita cari gambarnya, caranya sama. Jadi kenapa game Metal Slug ini tidak muncul di OPL Manager atau di OPL Manager yang servernya? Karena ini ID-nya kita rubah. Kenapa kita rubah? Karena gamenya itu formatnya DVD ya. Padahal gamenya itu kalau kita edit bisa ukurannya diperkecil tanpa membuat error gamenya menjadi seukuran kaset CD atau di bawah 700 MB ya. Dan karena kita rubah ID-nya, di sini saya juga rubah karena kita rubah ukuran gamenya. Di sini saya sekalian rubah ID gamenya. Sebenarnya tanpa merubah ID gamenya juga nggak apa-apa, tetapi di sini saya rubah ID gamenya untuk menandakan bahwa game ini adalah game yang diedit ya. Jadi ukuran filenya itu sudah berubah. Jadi kita perlu cari gambarnya juga secara manual di Google untuk gambar front cover sama gambar backgroundnya. Di episode ini kita santai ya teman-teman. Ini biasanya banyak yang saya skip, untuk kali ini tidak saya skip ya. Halo. Oke. Ini ayo cepat itu. Baru itu habis. Jadi ini untuk file apps nya, sekali lagi saya sampaikan. Nah, untuk settingan saya itu tidak saya berikan gambar ya, karena tidak
ditampilkan di MPS Loader ya. Yang tampil mungkin hanya OPL, hanya ULE maksud saya. Tapi kalau teman-teman ingin memberikan gambar juga tidak apa-apa ya. Opsional. Sekarang kita lanjut ke bagian ini. Nah, mana yang udah masuk? Kenapa saya klik yang ini? Oh ya, teman-teman juga bisa mendapatkan cheat ya untuk game PS1 dan PS2, tetapi tidak saya bahas di sini ya. Karena saya juga jarang pakai cheat. Sekarang kita mau setting VMC ya. Pakai bagian edit JFG. Jadi membuat VMC atau memori virtual selain di aplikasi OPL-nya langsung ketika kita mau main game, juga bisa dibuat di aplikasi OPL Manager ya. Kita bisa buat di sini. Jadi misalkan ini untuk game ini kayaknya nggak perlu VMC. Jadi teman-teman buat VMC atau memori virtual untuk game-game yang membutuhkan save game ya. Kalau untuk yang ini yang saya masih lihat ini bukan apa ya, bukan sebuah game, dia hanya MP3 player, jadi tidak perlu kita beri VMC. Nah kalau ini adalah game ya, ini adalah game, jadi kita perlu buatkan VMC nya atau virtual memory card. Fungsi utama virtual memory card ya untuk save game, dan nanti teman-teman kalau mau simpan game tidak akan tersimpan di memori fisiknya dan akan tersimpan di memori virtual. Jadi akan tersimpan di micro SD kalau di USB saya. Kalau teman-teman pakai hard disk eksternal akan tersimpan di hard disk eksternalnya. Jadi tidak akan tersimpan di memori fisik PS2 yang tertancap di slot 0, slot 1 maupun slot 2, yaitu MC0 ataupun MC1. Jadi kita bisa tentukan ukuran berapa lalu kita pilih create ya. Dan kita tunggu prosesnya berlangsung sampai selesai. Dan ini sudah selesai, kita klik OK. Untuk bagian ini kita bisa mendapatkan settingan-settingan yang lain, tapi biasanya saya hanya menggunakannya untuk membuat VMC dan mengatur mode compatibility gamenya. Kalau misalkan tidak jalan di OPL, kita bisa ubah untuk mode gamenya. Kita akan coba buat VMC untuk game yang lain, caranya sama. Kita pilih new, kita tentukan ukurannya. Ini saya buat default ya 8 MB, dan untuk namanya terserah teman-teman bernama apa ya, yang penting ingat. Kemudian kita pilih create. Kemudian kita simpan perubahannya. Kita bisa lakukan untuk game-game yang lainnya, dan ukurannya mulai dari 8 MB sampai 512 MB ya teman-teman. Silahkan dipilih yang mana untuk ukurannya. Kita buat yang 8 MB saja cukup ya untuk per game. Dan kalau kita mau secara manual juga bisa ya. Di sini akan tersimpan di folder VMC pada memori teman-teman. Kalau saya memori microSD, di flash disk, memori microSD maupun hard disk eksternal akan sama. Kalau pakai OPL nanti ada folder VMC berisi semua memori virtualnya. Di sini saya akan coba copy sebuah memori virtualnya.
dan saya rubah tadi belum apa ya, Kamen Rider Kabuto. Oke, kemudian untuk bagian ini kita centang, kita pilih browse, kita pilih Kabuto. Ini adalah semua VMC yang ada di folder tadi ya. Kemudian kita pilih save. Ini untuk cara manual supaya kita tidak selalu membuat VMC. Mungkin akan terlalu lama juga. Agar lebih cepat ya kita copy VMC-nya jadi banyak, kemudian kita rename sesuai dengan judul gamenya, lalu kita pilih menu browse ya. Dan untuk ini di bagian Sengoku Basara 2 ini terbaca ukurannya 0 lah ya, kayak kosong, tetapi ini adalah game yang normal berjalan. Ini kemungkinan karena formatnya adalah OL game yang kita isikan lewat aplikasi USB Hotel kemarin, jadi dia terbaca 0. Mana ya? Nah ini dia. Kemarin kita isikan pakai USB util ya, formatnya UL. Ini gamenya normal, jadi tidak apa-apa kalau di OPL Manager terbaca 0 seperti tadi ya. Oke, untuk memorinya kan kemarin namanya ini ya. Ini saya mau rubah. Saya mau rubah dulu. Yang mana? Yang ini adalah VMC atau memori virtual untuk game Basara 2 Heroes. Oke, akan saya rename. Kemudian nanti di OPL Manager ketika kita pilih edit CFG akan muncul seperti ini, merah atau error ya. Ini tidak apa-apa, kita tinggal klik browse, kita pilih memori yang kita rename tadi, kita pilih select, nanti akan normal kembali, kita save. Jadi banyak fungsi dari aplikasi OPL Manager yang bisa kita pakai, kita gunakan untuk mengatur game-game kita dan juga beserta gambar-gambarnya. Untuk game PS1 kita tidak perlu membuat VMC karena nanti ketika kita menjalankan gamenya di OPL lewat Pop Starter, nanti ketika kita menjalankan itu akan otomatis ada memorinya sendiri. Jadi ini ya akan dibuatkan folder langsung sama Pop Starternya. Dan nama foldernya akan sama dengan judul gamenya. Untuk contoh ID game PS1 di sini sudah ada teman-teman. Dan ketika di video kemarin, kalau teman-teman belum punya ID gamenya, jadi untuk merubah ID gamenya itu juga lebih gampang karena kita punya OPL Manager ya. Ini saya contohkan, saya hapus untuk ID game Kamen Rider Yuki ya. Kemudian kita refresh dulu, kita refresh. Nah, akan muncul untuk satu bad name ISO ya untuk game PS1 nya, Kamen Rider Yuki. Oke, yang tadi kita hapus ID gamenya. Kemudian untuk merubahnya kita pilih yang ini, yang bawah sendiri, yang ada warna hijaunya. Kemudian untuk modenya kita pilih USB, kemudian kita pilih start, kita pilih OK. Oke, dan ID gamenya akan ditambahkan oleh OPL ke judul game kita. Ini game Kamen Rider Yuki, ID gamenya sudah ditambahkan ya. Kita cek di foldernya Pops di memori microSD, mana game. Nah ini ID gamenya Kamen Rider Yuki sudah ada, jadi lebih gampang. Jadi kalau teman-teman kemarin melihat video saya untuk mengconvert game PS1 untuk bisa dijadikan PS2 VCD atau PS1 VCD dan dijalankan di OPL, kalau belum ada ID gamenya, caranya bisa dilihat di video ini.
Oke, selanjutnya kita akan coba hasilnya di PS2. Sekarang kita akan melihat perubahan tampilan untuk daftar game kita. Masih pakai PS2 Slim yang ini. Oke, jadi ketika backgroundnya tadi kita tambahkan di aplikasi OPL Manager ya, jadi ketika list gamenya ini terbaca, maka background gambarnya akan muncul. Dan untuk display untuk cover artnya atau gambar cover kaset ya, di sini saya off kan ya. Kita akan coba menampilkan pakai tema yang lainnya. Kita masuk ke pengaturannya dulu. Sebentar, saya buka passwordnya dulu ya. Di sini akan saya pakai tema ekstrim. Mana ya tema ekstrim? Tema yang saya buat khusus untuk PS2 saya yang ini. Namanya mana ya, PS2 ekstrim. Oh, yang ini. Oke. Ya, jadi cover artnya bisa muncul ya. Oke. Kita save dulu pengaturannya. Jadi tampilannya bisa lebih menarik ya teman-teman untuk daftar game teman-teman di OPL PS2. Jadi cukup sekian teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Cukup sekian, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.